Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1886, Retak Hati Dao. Penerjemah, Lege. Obsesi di mata banyak pembudidaya lenyap seketika, digantikan oleh ketakutan dan keterkejutan. Sebelum ini, tidak ada yang mengira wanita cantik yang sangat cantik menjadi begitu menakutkan sehingga dia bisa membunuh begitu banyak orang dengan satu lambaian tangannya. Di dinding jurang, Su Zimo hanya menyipitkan matanya tanpa mengungkapkan keterkejutan. Aura yang dilepaskan oleh Zider Immortal Meng Yao jelas tidak lebih lemah dari Sword Immortal Yue Hua atau Perfected Immortal Wu Feng. Ini juga seorang ahli immortal yang disempurnakan. Tanda seru. Rasa dingin di matanya ketika dia melihat para pembudidaya lainnya tidak berbeda dengan pedang Immortal Yue Hua dan Immortal Wu Feng yang sempurna. Terlepas dari Yue Hua dan Wu Feng, para pembudidaya lain yang hadir seperti semut dan ikan di mata wanita ini, hidup mereka tidak berharga. Ekspresi Sword Immortal Yue Hua tenang bahkan setelah kematian beberapa kultivator. Haha, Immortal sempurna Wu Feng tertegun sejenak sebelum dia bereaksi dan tertawa terbahak-bahak. Bagus, pembunuhan yang bagus. Peri Meng Yao bukanlah seseorang yang bisa kalian diskusikan dengan santai. Sword Immortal Yue Hua sedikit meremehkan sanjungan dari Wu Feng Immortal sempurna dan cemberut bibirnya, bertanya dengan acuh tak acuh, mengapa? Apakah Anda tertarik dengan spanduk pemanggilan jiwa Gatvin juga, Peri Meng Yao? Jika Anda tertarik, saya bersedia untuk mundur dari pertarungan untuk harta Dharma yang murni ini. Immortal sempurna Wu Feng berkata segera dengan suara yang dalam. Ketika dia mendengar itu, Su Zimo mencibir dalam hati. Di permukaan, sepertinya Wu Feng yang sempurna abadi mencoba menjilat dengan Peri Meng Yao. Namun, pada kenyataannya, jika Immortal sempurna Wu Feng mundur, itu berarti Peri Meng Yao akan bertarung melawan pedang Immortal Yue Hua untuk spanduk pemanggilan jiwa Gatvin. Immortal Wu Feng yang disempurnakan sangat licik dan mencoba memalsukan retret sehingga dia bisa menuai hasilnya nanti. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Meng Yao menggelengkan kepalanya. Rekan Taois, Anda salah paham. Aku di sini bukan untuk spanduk pemanggilan jiwa Gatvin. Saya tidak ingin ada harta lain di sini. Saya hanya ingin sitar kuno yang terbuat dari kayu pohon parasol. Petik 2. Penyebutan itu membuat jantung Su Zimo berdetak kencang. Sitar kuno yang disebutkan Peri Meng Yao tampaknya adalah yang dia temui sebelumnya. Itu juga hidup dan telah membunuh banyak orang. Sitar kuno disertai dengan seruling kuno. Setelah melihat tripod kotak perunggu, sitar dan seruling melarikan diri dan menghilang. Pada saat itu, Su Zimo sudah merasa bahwa sitar kuno itu tidak biasa. Untuk berpikir bahwa itu akan menarik seorang ahli immortal yang sempurna. Wu Feng abadi yang sempurna tersenyum. Peri Meng Yao menyukai musik dan memasuki dao dengan sitarnya. Semua orang tahu itu. Tentu saja, sitar kuno ini milikmu. Saya mencari di tempat lain di jurang sebelumnya tetapi tidak ada jejak sitar kuno. Mata indah Peri Meng Yao beralih ke banyak pembudidaya. Oleh karena itu, siapapun di antara kalian yang memiliki sitar kuno ini dapat menyerahkannya sekarang. Suaranya sangat menyenangkan. Namun, saat dia mengatakan itu, semua orang yang hadir bergidik dan meratap secara internal. Kelompok mereka telah melalui banyak kesengsaraan untuk tiba di sini. Namun, mereka dikelilingi oleh spanduk pemanggilan jiwa dan hampir mati. Semua orang baru saja melarikan diri tetapi mereka sekarang terjebak di sini oleh 3 dewa sempurna tanpa pilihan. Bahkan setelah 10 napas, tidak ada yang menonjol. Apa yang kalian pikirkan? Meng Yao bertanya. Sword Immortal Yue Hua mengangkat bahunya dan berkata dengan santai, kami akan mencari mereka satu persatu. Saya benar-benar tidak percaya bahwa begitu banyak harta bisa menghilang ke udara tipis. Petik 2. Betul sekali. Wu Feng berkata dengan dingin, siapapun yang mencuri harta akan dibunuh tanpa ampun. Meng Yao mengangguk. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan, rekan Daois. Dengan satu pemikiran tentang kesadaran roh Sword Immortal Yue Hua, tas penyimpanan di pinggang banyak pembudidaya yang hadir telah dihapus dan jejak kesadaran roh dihapus dengan mudah. Guyuran. Barang-barang di tas penyimpanan jatuh ke tanah. Essence Spirit Stone, Elixir, Harta Dharma, Manual Rahasia, dan komponen Spirit dicurahkan. Banyak pembudidaya memiliki ekspresi jelek. Mereka bertiga mencari melalui item tetapi masih tidak dapat menemukan spanduk pemanggilan jiwa Gatvin dan sitar kuno. Immortal Wu Feng yang sempurna menemukan beberapa item menarik di antara mereka.
Setelah meneliti barang-barang itu sebentar, dia meletakkannya di tasnya di depan banyak pembudidaya dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Dua dewa surga marah dan mengepalkan tinju mereka. Mereka mengertakkan gigi tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Beberapa item itu adalah milik mereka. Ini adalah perampokan terang-terangan. Sangat bagus. Sword Immortal Yue Hua tanpa ekspresi. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bersembunyi. Saat dia mengatakan itu, dia menarik surga abadi di depannya dan mengirim kesadaran rohnya ke kesadaran yang terakhir. Setelah pencarian yang sia-sia, dia membuang yang terakhir ke samping. Immortal sempurna Wu Feng menepuk semut emas di bawahnya dan semut melambaikan dua antena emas ramping di kepalanya, menyapu surga abadi. Demikian pula, dia mencari kesadaran orang itu dengan kesadaran rohnya dengan berani. Setelah tidak mendapatkan apa-apa, Immortal Wu Feng yang sempurna mengirim orang itu ke hadapan Meng Yao sambil tersenyum. Peri, tolong periksa. Dia memindai kesadaran orang itu dengan kesadaran rohnya sebelum keluar. Sepanjang seluruh proses, surga abadi tidak bisa menahan sama sekali dan wajahnya pucat. Tak lama, giliran dewa surga ketiga. Orang itu adalah seorang pemuda berjubah hitam. Ada sedikit ketajaman di tubuhnya dan dia memiliki ekspresi sombong. Mengambil napas dalam-dalam, pemuda berjubah hitam itu berkata dengan suara yang dalam, "Dewa yang diagungkan, tolong tunjukkan belas kasihan. Saya berani bersumpah bahwa saya tidak menyembunyikan spanduk pemanggilan jiwa Gatvin dan sitar kuno. Jika aku melanggar sumpah." Potong omong kosong. Sword Immortal Yue Hua menarik pemuda berjubah hitam itu dan meraih tenggorokannya, mencibir, "Sumpahmu tidak berharga di mataku." Wajah pemuda berjubah hitam itu memerah dan urat hijau muncul di dahinya. Matanya dipenuhi amarah dan dia tidak bisa lagi menahannya saat dia tergagap. Kalian adalah orang-orang dari Sekte Abadi. Ketika Anda melakukan sesuatu, batuk, Anda sangat mendominasi dan tidak masuk akal. Bagaimana Anda berbeda dari pembudidaya dari domain Fin? Petik 2. Kamu memiliki keinginan kematian. Sword Immortal Yue Hua meludahkan dua kata dan mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, menghancurkan tenggorokan pemuda berjubah hitam itu. Kekuatan luar biasa meledak dan menghancurkan roh esensi yang terakhir juga. Surga abadi sudah mati. Para pembudidaya lainnya pucat ketika mereka melihat itu. Sword Immortal Yue Hua mengamati semua orang dengan tatapan tajam dan berkata perlahan, "Biarkan saya memberitahu Anda, jika ada orang dari domain Fin yang datang, mereka akan membunuh Anda semua sejak lama sebelum mencari lokasi harta dharma Anda. Itulah perbedaannya. Kami sudah berbelas kasih dengan menyelamatkan nyawamu. Anda sebaiknya berperilaku sendiri." Immortal Wu Feng yang disempurnakan menatap semua orang dan menyeringai. Su Zimo menyaksikan dengan dingin dengan ekspresi dingin. Bahkan para ahli surga abadi diinjak-injak tanpa ampun oleh pedang abadi Yue Hua tanpa martabat yang tersisa. Rasa dingin di mata tiga ahli immortal yang disempurnakan adalah bawaan dan mengakar. Seolah-olah tindakan mereka adalah hadiah besar bagi banyak pembudidaya yang hadir. Namun, Su Zimo tahu bahwa kerusakan pada roh esensi semua orang adalah yang kedua setelah mengalami penghinaan seperti itu. Lebih penting lagi, pasti akan ada bekas luka yang tertinggal di Dao Hers setiap pembudidaya, yang mempengaruhi kultivasi mereka di masa depan. Jika mereka tidak dapat menghilangkan dampak negatif itu, akan sangat mudah bagi mereka untuk mengembangkan mental demon dalam kultivasi mereka di masa depan. Retakan di hati Dao mereka akan meningkat sampai hati Dao mereka runtuh. Su Zimo juga tidak luput. Bab 1887, Kebangkitan Mayat Naga. Penerjemah, Lege. Jika dia ingin memperbaiki luka Dao Heart dan menghilangkan mental demonnya, cara paling sederhana adalah melawan dan menekan Sword Immortal Yue Hua. Namun, Su Zimo tahu bahwa perbedaan di antara mereka terlalu besar. Bahkan jika dia melepaskan semua kartu trufnya, dia tidak bisa bertahan melawan satu jari pun dari Sword Immortal Yue Hua. Saat itu, tripod kotak perunggu dalam kesadaran Su Zimo tampaknya telah merasakan pikirannya dan terbang keluar dengan sendirinya. Tripod bronze square berputar di sekitar Su Zimo sebelum melaju ke belakang. Tanda seru, Su Zimo terluka parah dan tidak bisa bergerak bebas. Dia hanya bisa berbalik dengan paksa. Ruangnya sangat besar dan di belakang Su Zimo adalah pegunungan yang membentang ke awan tanpa akhir yang terlihat. Pegunungan itu subur dan dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Namun, untuk beberapa alasan, pegunungan tak berujung memancarkan aura mati. Su Zimo memindai dengan kesadaran rohnya dan tidak melihat burung, binatang, atau makhluk hidup. Pegunungan itu dipenuhi dengan puncak gunung yang sangat curam. Gunung-gunung itu bahkan bisa digambarkan tajam,
seperti pedang raksasa yang dipasang terbalik di pegunungan. Tripod bronze square datang sebelum pegunungan dan berhenti. Su Zimo tidak tahu mengapa. Tiba-tiba, tripod kotak perunggu berubah menjadi seberkas cahaya dan menabrak bagian tengah pegunungan. Ledakan. Ada ledakan keras. Seketika, tanah bergetar dan seluruh ruang bergetar. Su Zimo terkejut dan ekspresinya berubah saat dia berbalik untuk melihat semua orang di jurang maut. Tripod kotak perunggu telah menyebabkan keributan besar. Jika SWOT Immortal Yue Hua dan dua lainnya di luar khawatir, semuanya akan menjadi buruk. Tapi segera, Su Zimo merasa lega. Di jurang, SWOT Immortal Yue Hua dan dua lainnya masih mencari kesadaran banyak pembudidaya untuk lokasi spanduk pemanggilan jiwa Gatvin dan tidak memperhatikan apapun. Su Zimo bingung. Dia kurang dari 100 kaki dari SWOT Immortal Yue Hua dan yang lainnya. Meskipun sepertinya hanya ada dinding di antara mereka, mereka tidak bisa merasakan keberadaan ruang itu sama sekali. Tempat seperti apa ini? Reruntuhan kuno, tanah rahasia leluhur. Ledakan. Ledakan keras lainnya terdengar di belakangnya saat tripod lapangan perunggu bertabrakan dengan pegunungan raksasa sekali lagi. Batu yang tak terhitung jumlahnya hancur dan berguling. Su Zimo mengerutkan kening. Tripod bronze square sudah hidup dan tentu saja ada alasan untuk tindakannya. Namun, Su Zimo tidak tahu alasannya. Ledakan, ledakan, ledakan. The bronze square tripod tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dan menabrak pegunungan berulang kali, seolah-olah ingin menembus pegunungan sebelum berhenti. Retakan di pegunungan meningkat dan Su Zimo secara bertahap menyadari sesuatu yang aneh. Setelah banyak pohon dan batu-batu kuno berguling, cahaya keemasan gelap samar-samar terlihat dari pegunungan. Namun, di bawah tabrakan tanpa henti dari bronze square tripod, debu mengepul dan Su Zimo tidak dapat melihat semuanya dengan jelas, dia tidak tahu apa yang ada di dalam pegunungan. Ledakan, 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 tripod kotak perunggu masih menyerang terus-menerus. Di atas pegunungan, puncak gunung yang menjulang ke awan dan setajam pedang raksasa mulai pecah juga dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berguling. Yang aneh adalah puncak gunung tidak runtuh sepenuhnya. Setelah batu-batu besar di permukaan puncak gunung berguling, penampilan mereka yang sebenarnya terungkap. Dengan pikiran, Su Zimo meninggalkan tubuh sejati teratai hijau yang terluka parah untuk saat ini. Roh esensinya meninggalkan tubuhnya dan tiba di depan pegunungan untuk melihatnya. Set, Su Zimo terkejut. Puncak gunung adalah paku tulang emas gelap raksasa yang membumbung ke langit dengan aura yang sangat menakutkan. Paku tulang raksasa saja tingginya hampir 1000 kaki. Su Zimo melihat ke bawah dan melihat bahwa cahaya keemasan gelap yang terungkap di pegunungan adalah sisik raksasa. Cahaya pada timbangan sudah meredup secara signifikan tanpa tanda-tanda kehidupan. Namun, aura yang mereka pancarkan masih luar biasa menakutkan. Itu adalah aura ras naga. Su Zimo tercengang. Dia akhirnya mengerti. Ini bukan pegunungan yang tak berujung, tapi mayat naga raksasa. Paku tulang menakutkan yang melonjak ke langit di belakang naga saja hampir 1000 kaki panjangnya, seberapa besar tubuh naga ini. Pada saat yang sama, Su Zimo mengkonfirmasi sesuatu. Bukan kebetulan bahwa tripod persegi perunggu membawanya ke Dragon Abyss Star. Niat sebenarnya mungkin adalah mayat naga raksasa di hadapannya. Alasan mengapa Su Zimo bisa memasuki tempat ini mungkin karena tripod kotak perunggu dan aura naga Phoenix dalam roh esensinya. Tidak diketahui berapa lama mayat naga itu ada di ruang ini. Selama bertahun-tahun, bahkan debu yang menumpuk di atasnya berangsur-angsur lapuk, membentuk tanah dan bebatuan dengan vegetasi dan pohon-pohon kuno. Namun, mayat naga itu tidak membusuk dan diawetkan sampai sekarang. Ini adalah garis keturunan naga bertanduk dari ras naga. Fisik mereka adalah yang terkuat dan mereka dibalut sisik dengan pertahanan yang mengejutkan. Meskipun itu adalah mayat naga dan itu hanya puncak gunung es, Su Zimo bisa merasakan tekanan yang mirip dengan pedang abadi Yue Hua dan dua lainnya dari mayat ini. Kekuatan tempur naga surgawi ini ketika masih hidup jelas tidak lebih lemah dari pedang abadi Yue Hua dan dua lainnya. Bahkan, itu mungkin lebih menakutkan daripada 3 dewa sempurna di luar. Mayat naga ini tidak busuk atau rusak. Jika saya bisa mengendalikan mayat naga ini, saya mungkin akan bisa melawan 3 dewa sempurna di luar dengan tubuh kuat dari garis keturunan naga bertanduk. Su Zimo bergumam pelan sebelum menggelengkan kepalanya. Sayangnya, esens spirit saya terlalu lemah dan saya tidak bisa memobilisasi mayat naga ini sama sekali. Roh esensi Su Zimo memiliki roh esensi naga Phoenix dan dapat menyatu sempurna dengan mayat naga tanpa perlawanan. Namun,
Perbedaan dalam ranah kultivasi antara roh esensinya dan mayat naga terlalu besar. Ada kemungkinan besar bahwa mayat naga di hadapannya adalah mayat naga bertanduk alam yang sempurna atau bahkan sesuatu yang setingkat Raja Naga. Namun, roh esensi Suzimo hanya berada di ranah esensi hitam. Bahkan jika roh esensinya menyatu sempurna dengan mayat naga bertanduk, dia tidak akan bisa memobilisasi mayat naga. Dia bahkan mungkin tidak bisa menggerakkan satu pun cakar naga, apalagi bertarung. Saat itu, Azure Dragon di dinding luar dari Bronze Square Tripod membuka matanya sekali lagi dan merangkak keluar perlahan. Pertempuran antara Azure Dragon dan spanduk pemanggilan jiwa Godfin sebelumnya telah menghabiskan banyak energi. Itu tidak bisa mengalahkan Sword Immortal Yuehua sama sekali, jadi Azure Dragon memilih untuk tetap diam. Pada saat itu, Azure Dragon muncul kembali dan melingkar di sekitar Essence Spirit Suzimo, menyerbu ke dalam mayat naga bertanduk dan langsung ke kesadarannya. Suzimo terkejut ketika dia memasuki kesadaran. Kesadaran itu luas dan tak terbatas. Meskipun mati dan gelap, itu tidak habis. Ketika Azure Dragon membawa Essence Spirit Suzimo ke kesadaran, bintik-bintik cahaya keemasan muncul dan secara bertahap menyala. Saat berikutnya, mayat naga raksasa membuka matanya. Gunung-gunung runtuh dan tanah hancur. Bab 1888, Pertempuran Besar-besaran. Penerjemah, Lege. Di ujung jurang, Sword Immortal Yuehua, Perfect Immortal Wu Feng dan Meng Yao masih mencari spanduk pemanggilan jiwa Godfin dari banyak dewa langit dan bumi. Dalam waktu singkat itu, 3 dewa sempurna telah mencari lebih dari setengah orang yang hadir tetapi tidak berhasil. Sedikit ketidaksabaran secara bertahap muncul di wajah Wu Feng abadi yang sempurna. Mungkinkah seseorang telah meninggalkan tempat ini dengan harta karun itu? Tanda seru. Immortal Wu Feng yang sempurna bertanya dengan cemberut. Memang, itu mungkin. Anda bisa mencari di tempat lain. Sword Immortal Yuehua menjawab dengan acuh tak acuh. Sebenarnya, dia telah menyaksikan seekor naga dewa menghilang ke dalam jurang dengan spanduk pemanggilan jiwa Godfin. Harta karun Dharma yang murni tidak mungkin lenyap begitu saja, ia pasti masih ada di sini. Namun, jika Immortal sempurna Wu Feng menyerah begitu saja, pedang Immortal Yuehua secara alami tidak akan menghentikannya. Tiba-tiba, merasakan sesuatu, dia sedikit mengernyit dan bertanya, "Rekan Taois, apakah Anda mendengar sesuatu?" Dia telah memasuki Dao dengan sitarnya dan paling sensitif terhadap suara. Sebelumnya, dia samar-samar mendengar raungan naga. Namun, ketika dia memusatkan perhatiannya dan mendengarkan, auman naga menghilang, seolah-olah dia telah membayangkannya. Mendengar sesuatu, Immortal sempurna Wu Feng menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, Sword Immortal Yuehua berhenti di tengah pikirannya yang dalam. Meskipun dia tidak mendengar apa-apa sebelumnya, untuk beberapa alasan, jantungnya berdetak kencang. Seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi secara tiba-tiba. Di alam kultivasi mereka, detak jantung ini pasti tidak akan terjadi tanpa alasan, itu adalah sebuah pertanda. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul di atas jurang, menghalangi cahaya. Banyak pembudidaya mendongak secara naluriah. Set. Semua orang bergidik dan tersentak kaget. Bahkan Sword Immortal Yuehua dan 2 lainnya terkejut. Pupil mereka mengerut dan mereka memiliki ekspresi bingung dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Tanpa sadar, naga surgawi emas telah muncul di cakrawala. Sisik pada naga surgawi sedikit redup. Namun, setiap skala sangat besar dan dipenuhi dengan aura ganas. Naga suci itu berputar di atas jurang dan tubuhnya yang besar memanjang tanpa henti, panjangnya 100.000 kaki. Paku tulang emas yang tajam tumbuh dari punggungnya dan membubung ke langit, seolah-olah mereka bisa menembus kehampaan dan semua makhluk hidup. Naga surgawi itu terlalu besar. Ketika tubuhnya sepenuhnya mengembang, itu mungkin bisa melewati setengah dari Dragon Abyss Star. Naga surgawi menatap banyak pembudidaya di jurang dengan tatapan dingin, seperti dewa yang memerintah semua makhluk hidup. Mengapa ada naga bertanduk di sini? Meng Yao bergumam pelan dengan ekspresi muram. Tidak, ada yang aneh dengan naga bertanduk ini. Sword Immortal Yuehua mengerutkan kening dan berkata, kekuatan yang dilepaskan oleh naga bertanduk bahkan lebih unggul dari 3 dewa sempurna. Namun, aura naga bertanduk dipenuhi dengan rasa kematian. Selanjutnya, 3 dewa sempurna tidak dapat mendeteksi alam kultivasi naga bertanduk. Rekan Taois ras naga, apakah kamu dari dunia naga? Bagaimana saya harus memanggil Anda? Petik 2. Immortal Wu Feng yang disempurnakan tidak bertindak gegabah dan malah menyelidiki. Naga bertanduk emas tetap diam.
Naga bertanduk ini dikendalikan oleh Su Zimo dan Azure Dragon. Alasan mengapa mereka bertiga tidak dapat mendeteksi budidaya naga bertanduk emas adalah karena itu adalah mayat. Tidak peduli apa, pedang abadi Yue Hua dan dua lainnya tidak mengharapkan mayat naga bertanduk ada di sini. Lebih dari itu, mereka tidak bisa membayangkan bahwa seseorang bisa mengendalikan mayat naga bertanduk. Tatapan pedang immortal Yue Hua dingin saat dia memelototi naga bertanduk di cakrawala dan berkata perlahan, ini bukan dunia naga. Anda sebaiknya berpikir dengan hati-hati sebelum mencoba merebut harta kami. Petik 2. Mengaum. Naga bertanduk emas mengeluarkan raungan memekakkan telinga pada pedang abadi Yue Hua. Ah! Serangkaian tangisan tragis terdengar dari jurang. Banyak dewa surga bergoyang dengan ekspresi sedih dan turun dari udara. Jika itu terjadi pada dewa surga, itu bahkan lebih buruk bagi para ahli dewa bumi. Darah mengalir dari telinga mereka saat mereka jatuh dari udara dengan ekspresi ketakutan. Sword Immortal Yue Hua dan Perfect Immortal Wu Feng mendengus dalam juga. Meng Yao berpengalaman dalam musik dan bereaksi sangat cepat. Saat raungan naga terdengar, dia mengeluarkan sitar dari tas penyimpanannya dan memetiknya dengan jari-jarinya yang ramping. Suara sitar yang jernih bergema dan bertarung melawan auman naga, meniadakan dampak auman naga. Naga bertanduk emas menukik ke bawah dan menyerang pedang immortal Yue Hua dengan membunuh. Naga bertanduk sudah mati. Meskipun dia mendapat bantuan dari Azure Dragon di Bronze Square Tripod, Su Zimo hanya bisa mengendalikan mayat naga itu. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan suci atau seni dharma dan hanya bisa melawan pedang immortal Yue Hua secara langsung dengan tubuh naganya yang kuat. Membunuh. Sword Immortal Yue Hua berteriak dan gelabelannya bersinar terang dengan cahaya yang menyilaukan saat pedang terbang keluar dengan cepat. Pedang itu berkilauan dan saat itu muncul, pedang itu terus bergetar dengan niat yang mengerikan. Pedang esensi bulan. Ketika Immortal Sempurna Wu Feng melihat pedang, dia menyipitkan matanya dengan ekspresi waspada. Pedang esensi bulan adalah harta dharma yang membuat pedang abadi Yue Hua terkenal. Itu sangat tajam dan bisa membunuh musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya dengan keganasan yang ekstrim. Terhadap dampak naga bertanduk emas, pedang abadi Yue Hua memiliki ekspresi tak kenal takut dan menebas ke atas dengan tatapan cerah. Sinar pedang meledak seperti merkuri. Itu terlalu cepat. Jika itu adalah naga bertanduk emas sejati, itu mungkin bisa menghindarinya. Tapi sekarang, naga bertanduk emas dikendalikan oleh roh esensi Su Zimo. Bahkan jika dia merasakan serangan Sword Immortal Yue Hua, reaksinya selangkah lebih lambat. Naga bertanduk emas hanya punya waktu untuk sedikit menundukkan kepalanya. Dentang. Sinar pedang mengenai kepala naga bertanduk emas dan percikan api terbang saat suara benturan logam bergema. Ekspresi Sword Immortal Yue Hua berubah. Meskipun pedang esensi bulannya bukan harta karun roh yang murni, itu adalah harta roh 8 kesengsaraan. Ditambah dengan teknik kultivasi yang dia kembangkan, bahkan naga dari alam kultivasi yang sama tidak akan mampu menahan tebasan itu. Namun, naga bertanduk emas di depannya sama sekali tidak terluka. Su Zimo sangat senang. Meskipun itu hanya mayat naga, kekuatannya jauh di luar imajinasinya. Naga bertanduk emas bertahan melawan tebasan pedang immortal Yue Hua dan tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Tanduk naga di kepalanya menabrak yang terakhir. Sudah terlambat bagi pedang abadi Yue Hua untuk menghindar. Dia hanya bisa memutar pedang esensi bulan dan memegangnya secara horizontal di depannya. Ledakan. Tanduk raksasa naga bertanduk emas bertabrakan dengan keras di tengah pedang esensi bulan. Bila pedang itu menyerah pada kecepatan yang terlihat dan melengkung menjadi busur yang menakutkan, seolah-olah akan patah pada saat berikutnya. Bang! Bahkan dengan pedang esensi bulan untuk bertahan, pedang abadi Yue Hua masih terlempar karena dampak yang luar biasa dan menabrak dinding jurang di belakangnya dalam keadaan menyedihkan. Rekan Taois, tunggu apa lagi? Pedang abadi Yue Hua melepaskan diri dari dinding batu dengan ekspresi gelap dan berkata dengan dingin, spanduk pemanggilan jiwa Gatvin pasti ada di naga surgawi ini. Bunuh naga itu dan kita bertiga akan membagi harta secara merata. Immortal Wu Feng dan Meng Yao yang sempurna tergoda. Bab 1889, Raja Naga. Penerjemah, Lege. Naga bertanduk tidak hanya memiliki satu spanduk pemanggilan jiwa Gatvin. Mengingat kekuatan yang sangat besar dari naga bertanduk ini, ia pasti telah mengumpulkan harta yang tak terhitung jumlahnya untuk dapat berkultivasi ke alam ini. Jika mereka bisa membunuhnya di sini, ketiga dewa sempurna akan dapat membagi harta itu. Selain segala sesuatu yang lain, tanduk, sisik, tulang, darah naga,
daging dan sebagainya dari naga bertanduk adalah harta langka yang dapat digunakan sebagai bahan utama untuk ramuan dan penyempurnaan senjata. Di antara harta karun yang murni, ada pedang tulang naga yang sepenuhnya terbuat dari tulang naga sejati dan sangat terkenal. Tanda seru. Ketika dilepaskan ke posisi penuhnya, pedang tulang naga bahkan bisa memadatkan naga sejati. Jika itu adalah dewa sempurna lainnya, mereka pasti akan memilih untuk mundur dan menghindari ketajaman naga bertanduk yang begitu besar. Namun, bahkan di antara dewa sempurna, pedang abadi Yuehua dan dua lainnya adalah teladan teratas. Sempurna Immortal Wu Feng dan Meng Yao bertukar pandang dan membuat keputusan yang sama hampir seketika. Mereka akan bergabung dengan pedang abadi Yuehua untuk membunuh naga itu. Tatapan Immortal Wu Feng yang sempurna menyala saat dia mengendarai semut emas tanpa bergerak. Tiba-tiba, kapak batu raksasa muncul di telapak tangannya. Meng Yao melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan sitar hitam pekat itu melayang di udara di depannya. Ding! Jari-jarinya yang ramping memetik senar sitar dengan lembut dan niat membunuh yang membara tampaknya bergema dari jurang. Senar sitar sedikit bergetar dan menyalurkan ki surga dan bumi esens. Di udara, pedang dingin terbentuk dan menusuk ke arah naga bertanduk. Pedang itu benar-benar kental dari esens ki dan hampir transparan, sulit untuk diperhatikan kecuali jika seseorang memusatkan perhatian mereka. Meskipun dia adalah salah satu dari 4 peri besar, dia juga seorang putri dari kerajaan abadi Jin Agung dan bertekad untuk membunuh. Pada titik kultivasinya ini, dia telah membunuh banyak ahli. Banyak pembudidaya tersihir oleh suara sitar dan akan mati di tempat jika mereka terganggu. Membunuh. Saat kecapi berbunyi, pedang abadi Yuehua dan dewa sempurna Wu Feng berteriak dan menyerang pada saat yang sama. Wu Feng abadi yang sempurna mengendarai semut emas dan menyerang naga bertanduk dengan kapak batu raksasa di tangannya. Aura yang sangat menakutkan melingkari permukaan kapak batu. Ini adalah kekuatan yang hanya bisa dikendalikan oleh para ahli immortal sempurna setelah memadatkan buah Dao, esensi sejati. Di sisi lain, Sword Immortal Yuehua menyalurkan kekuatan True Essence-nya dan bulan bundar samar-samar muncul di atas kepalanya. Cahaya bulan terang dan jernih seperti air. Ketika tersebar, itu menyelimuti Sword Immortal Yuehua dan auranya naik dengan cepat. Cahaya yang dipancarkan oleh Moon Essence Sword semakin intensif. Memotong. Kali ini, Sword Immortal Yuehua menggunakan skill rahasia dan melepaskannya dengan sekuat tenaga. Dia menyerang sekali lagi dan mengayunkan pedang esensi bulan ke arah naga bertanduk. 3 dewa sempurna menyerang pada waktu yang hampir bersamaan. Banyak dewa bumi dan dewa surga yang awalnya berada di jurang telah lama melarikan diri dalam kekacauan. Meskipun serangan seorang ahli immortal sempurna tampaknya tidak kuat, kekuatan membunuh yang dilepaskan sangat menakutkan. Tak satu pun dari 3 dewa sempurna yang menggunakan kekuatan suci tertinggi. Itu karena buah Dao dari para ahli keabadian yang disempurnakan mengandung semua Dao, seni Dharma, dan kekuatan suci yang telah mereka kembangkan selama ini. Selama ahli immortal sempurna menggunakan kekuatan buah Dao, mereka bisa melepaskan kekuatan Divine Power tertinggi dengan setiap pukulan dan tendangan. Di alam abadi yang disempurnakan, seseorang akan mulai kembali ke asal-usul alam. Tidak banyak teknik bertarung yang bagus dan setiap serangan tampak sederhana tetapi itu adalah teknik membunuh yang paling langsung. Mengaum. Naga bertanduk meraung sekali lagi. Sebelum pedang yang terkondensasi dari surga dan bumi esens ki bisa mendekat, pedang itu dihancurkan oleh raungan naga yang kuat. Naga bertanduk itu berputar-putar di udara dan tubuhnya setinggi 100.000 kaki menari-nari di udara, memancarkan aura yang menindas. Sambil menggelengkan kepala dan ekornya, ia memamerkan taring dan cakarnya. Dentang. Naga bertanduk menggunakan tanduk naga di kepalanya untuk bertahan melawan pedang esensi bulan. Tanduk naga adalah bagian terberat dari garis keturunan naga bertanduk dan bahkan lebih kuat dari cakar ras naga. Percikan terbang ketika Moon Essence Sword menghantamnya. Setelah itu, ujung pedang bersinar terang dan ki pedang menyebar. Itu mengenai tubuh naga bertanduk dengan suara denting tetapi terhalang oleh sisik naga raksasa. Fiuh. Naga bertanduk itu mengayunkan ekornya dan mencambuk Wu Feng abadi yang sempurna. Naga suci itu mengayunkan ekornya dan mengumpulkan kekuatan dari tubuhnya yang besar, bertabrakan dengan kapak batu raksasa dengan kekuatan destruktif. Ledakan. Kapak batu menghantam ekor naga. Gelombang kejut besar meledak dengan cepat dan seluruh Dragon Abyss Star bergetar. Wu Feng abadi yang sempurna dan semut emas di bawahnya tidak bergerak dan seluruh dunia tampaknya telah membeku. Segera setelah itu, ekspresinya berubah.
Kekuatan yang dilepaskan oleh cambuk ekor itu terlalu menakutkan dan dia tidak bisa menahannya mengingat kultivasinya. Retakan, retakan, retakan. Armor emas pada Perfected Immortal Wu Feng mengeluarkan suara menggelegar, seolah-olah tidak bisa lagi bertahan dan akan hancur berantakan. Saya minta maaf. Tiba-tiba, Wu Feng abadi yang sempurna berbisik. Jika dia menerima serangan itu secara langsung, dia pasti akan terluka parah. Karena itu, dia hanya bisa mengalihkan sebagian besar kekuatannya ke semut emas di bawahnya. Semut emas ini telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan setia. Namun, pada saat kritis ini, Wu Feng abadi yang sempurna hanya bisa menahan rasa sakit dan mengorbankannya. Wu Feng abadi yang disempurnakan mundur. Bang! Semut emas di bawahnya meledak menjadi kabut darah dan roh esensinya dihancurkan tanpa mayat yang tersisa. Ras semut emas terkenal karena kekuatan mereka. Namun, itu tidak bisa bertahan melawan naga bertanduk sepanjang 100.000 kaki dan mati di tempat. Aura naga bertanduk melonjak dan tubuhnya yang besar melingkari 3 dewa sempurna dalam pertempuran besar. Meskipun Suzimo pernah menjadi naga Phoenix, dia tidak tahu banyak tentang tubuh naga bertanduk. Selanjutnya, level pertempuran ini telah melampaui pemahamannya. Meskipun dia adalah orang yang menjaga kesadaran naga bertanduk sekarang, pengendali sebenarnya dari pertempuran naga bertanduk adalah naga Azure di tripod kotak perunggu. Itu adalah perasaan yang misterius. Meskipun Suzimo ada di dalam, seolah-olah dia berada di luar, memahami teknik pertempuran dan pembunuhan ras Azure Dragon. Suara sitar tidak ada habisnya. Jari ramping Meng Yao memetik senar terus-menerus dan senjata surgawi meledak dari sitar satu demi satu, menutupi langit dengan rapat. Namun, naga bertanduk ini terlalu kuat. Senjata-senjata itu sama sekali tidak bisa menembus sisik naga bertanduk. Sebaliknya, melawan pengepungan naga bertanduk, pedang abadi Yue Hua dan Dewa Sempurna Wu Feng terpaksa mundur dalam kekalahan dan tidak bisa bertahan sama sekali. Puff! Cakar naga raksasa merobek kehampaan dan darah segar berceceran. Tidak jauh dari sana, sosok Sword Immortal Yue Hua muncul dengan bekas luka darah raksasa di dadanya yang begitu dalam hingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Jika dia setengah langkah lebih lambat, dia akan terbelah menjadi dua oleh cakar naga bertanduk. Di sisi lain, wajah Immortal Wu Feng yang disempurnakan pucat dan armor emasnya dipenuhi dengan retakan. Jika bukan karena baju besi emas itu, dia akan mati lebih awal. Tubuh naga bertanduk itu terlalu kuat, seolah-olah telah melampaui alam yang disempurnakan. Alam raja berada di atas alam yang disempurnakan. Mungkinkah naga bertanduk di depannya bukan naga sejati satu tetapi Raja Naga? Previous, Bab 1890, mengalahkan Dewa Sempurna. Penerjemah, Lege. Jika naga bertanduk di hadapannya benar-benar Raja Naga, itu juga tidak masuk akal. Seorang raja berada pada tingkat yang jauh melampaui alam yang disempurnakan. Raja manapun dapat menguasai wilayah dengan dominasi absolut. Kerajaan abadi Jin Agung diperintah oleh Raja Abadi tertinggi dan memiliki lebih dari 1000 kota di bawah pemerintahannya. Wilayahnya sangat luas dan Dragon Abyss Star hanyalah bintang jarak jauh yang tidak signifikan di bawah Green Cloud County. Kekuatan dan otoritas seorang raja terbukti. Tanda seru. Berbicara secara logis, raja manapun dapat menekan ketiga dewa sempurna dengan mudah. Namun, naga bertanduk di depannya tidak menggunakan teknik apapun yang dimiliki seorang raja sepanjang waktu dan hanya bertarung melawan tiga dewa sempurna dengan tubuhnya yang kuat. Tiga dewa sempurna juga bingung. Itu juga alasan mengapa mereka tidak segera mundur. Tapi sekarang, pedang abadi Yue Hua hampir terkoyak oleh naga bertanduk sementara wajah Dewa Wu Feng yang disempurnakan pucat dan baju besi emasnya hampir lumpuh. Keduanya ingin mundur. Saat itu, tanpa terjeratnya Sword Immortal Yue Hua dan Perfect Immortal Wu Feng, naga bertanduk mengeluarkan raungan memekakkan telinga ke arah Meng Yao. Mengaum, raungan naga bergema di seluruh dunia. Seluruh jurang runtuh terus-menerus saat dinding batu di kedua sisi hancur dan batu yang tak terhitung jumlahnya berguling. Bam! Ekspresi Meng Yao berubah dan salah satu senar pada sitar hitam pekat di tangannya putus. Tetesan darah berceceran di sitar kuno. Benang sitar yang patah hampir memutuskan ke-10 jarinya. Wajah Meng Yao menjadi pucat karena kaget dan marah. Sebagai salah satu dari 4 peri besar, seorang murid warisan dari Sekte Abadi Terbang dan seorang putri dari Kerajaan Abadi Jin Agung, dia memiliki status bangsawan dan kekuatan yang kuat dengan pengikut yang tak terhitung jumlahnya. Sampai titik kultivasinya ini, dia tidak pernah mengalami pukulan seperti itu. Bahkan jika beberapa paragon sedikit lebih kuat darinya,
mereka tidak akan sombong dan mempermalukannya. Jika Meng Yao tahu bahwa naga bertanduk dikendalikan oleh Immortal Hitam kelas 6 pada kenyataannya, dia akan meledak. Su Zimo bukanlah seseorang yang akan memberikan kesempatan kepada wanita. Lebih jauh lagi, meskipun peri Meng Yao sangat cantik dan memiliki aura yang luar biasa, dia tidak berbeda dengan pedang abadi Yue Hua dan Dewa Wu Feng yang sempurna. Jika dia berada di luar lebih awal, kesadarannya akan dicari oleh peri Meng Yao juga. Di dunia yang lebih rendah, setelah Su Zimo memasuki dunia kultivasi, dia mengalahkan musuh yang kuat dengan level yang sama dan menekan semua paragon dan inkarnasi monster. Dia berjuang sepanjang jalan dan bangkit melawan arus, menaklukkan ras primordial, membunuh Bloodfin dan dianugerahi gelar Kaisar Bela Diri Abadi. Namun, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Tidak masalah apakah mereka adalah dewa sempurna atau peri. Karena mereka ingin berada di atasnya, dia akan membalikkan mereka. Luka yang ditinggalkan oleh pedang abadi Yue Hua di hati Dao Su Zimo telah sembuh secara diam-diam. Astaga, merasakan situasinya buruk, Sword Immortal Yue Hua dengan tegas menyalurkan skill rahasianya dan berubah menjadi sinar pedang yang membubung ke langit, meninggalkan Dragon Abyss Star. Hampir pada saat yang sama, Immortal Wu Feng dan Meng Yao yang sempurna melarikan diri juga. Naga bertanduk meraung dan tubuhnya yang besar berputar ke atas, mengejar mereka. Saat Sword Immortal Yue Hua dan dua lainnya melarikan diri dari Dragon Abyss Star, naga bertanduk menyusul mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Su Zimo mengendalikan naga bertanduk dan bertarung melawan tiga dewa sempurna di langit berbintang sekali lagi. Pada saat itu, hampir semua makhluk hidup di Dragon Abyss Star menatap pertempuran di langit berbintang dengan ekspresi terkejut. Tingkat seperti apa pertempuran ini? Dari kelihatannya, itu mungkin pertempuran antara dewa surga. Banyak pembudidaya di Dragon Abyss City berdiskusi. Sama sekali tidak mungkin. Seorang kultivator menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tidak melihat berapa banyak dewa bumi dan dewa surga yang melarikan diri dengan ketakutan sebelumnya? Ada kemungkinan besar bahwa mereka berempat adalah ahli immortal yang sempurna. Abadi yang sempurna. Banyak pembudidaya mengeluh dengan iri. City Lord of Dragon Abyss City hanyalah seorang Black Immortal Grade 9 dan para ahli immortal yang disempurnakan terlalu jauh dari mereka. Punggungan angin salju. Duan Tianliang, Xia Qinying, Yue Hao dan yang lainnya juga menonton. Duan Tianliang menyeringai. Jika saya bisa berbicara dengan ahli seperti itu, mungkin cukup bagi saya untuk membual selama sisa hidup saya. Naga tidak hidup dengan ular. Yue Hao menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, di mata para ahli ini, kita bahkan tidak bisa dianggap sebagai ular. Kami hanya semut yang tidak penting. Petik 2. Di langit berbintang, darah dewa sempurna berceceran terus-menerus dan pertempuran hampir berakhir. Bahkan tiga dewa sempurna sepenuhnya ditekan oleh naga bertanduk. Di akhir pertempuran, tiga dewa sempurna terluka parah. Tak berdaya, mereka bertiga tidak punya pilihan selain menggunakan metode penyelamatan hidup mereka dan melarikan diri ke arah yang berbeda, tampak celaka seperti anjing liar. Dalam sekejap mata, hanya ada naga bertanduk yang tersisa di langit berbintang. Dibandingkan dengan langit berbintang yang luas, naga bertanduk sepanjang 100.000 kaki itu tampak sangat kecil. Su Zimo tidak mengejar mereka. Naga Azure dalam kesadarannya hampir tidak ada dan kekuatannya telah habis, ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Melalui mata naga bertanduk, Su Zimo memandangi langit berbintang yang misterius dan luas di sekitarnya dengan sedikit antisipasi. Dia tidak tahu berapa lama sebelum dia bisa melakukan perjalanan melalui langit berbintang dengan bebas. Pada saat itu, dia bisa pergi ke Great Wilderness dan bertemu Dai Yue. Su Zimo menatap langit berbintang di sekitarnya dengan enggan. Dengan memikirkan kesadaran rohnya, tubuh naganya yang besar menghilang dari langit berbintang. Ketika mereka muncul kembali, Su Zimo dan naga bertanduk telah kembali ke ruang aneh itu. Pasca pertempuran ini, aura Azure Dragon lemah. Setelah menyeret roh esensi Su Zimo keluar dari kesadaran naga bertanduk, ia kembali ke tripod kotak perunggu dan terdiam. Mata naga di dinding luar dari bronze square tripod tertutup sekali lagi. Roh esensi Su Zimo kembali ke tubuh sejati teratai hijaunya juga. Lotus hijau penciptaan memang kuat. Bahkan tanpa kendali roh esensi Su Zimo, tubuh sejati teratai hijau tidak menghentikan proses regenerasinya. Dalam pertempuran itu, luka-lukanya sembuh secara signifikan. Su Zimo sudah bisa bergerak bebas. Setelah merenung sejenak, dia meninggalkan tempat ini dan tiba di jurang untuk mengambil tas penyimpanannya. Dia mengumpulkan tas penyimpanan Dewa Bumi dan Dewa Surga yang mati di jurang.
Jurang itu kosong dan sunyi dengan mayat berserakan di mana-mana. Itu berantakan tanpa tanda-tanda kehidupan. Dewa bumi dan surga dari sebelumnya sudah melarikan diri. Para ahli itu melarikan diri dengan tergesa-gesa dan tidak berani berlama-lama. Faktanya, mereka bahkan tidak membersihkan medan perang atau mengambil tas penyimpanan dari banyak pembudidaya yang mati. Ini adalah keuntungan besar bagi Su Zimo. Tak lama, Su Zimo mengamati medan perang dan memperoleh total 23 tas penyimpanan surga abadi dan lebih dari 500 tas penyimpanan abadi bumi. Tentu saja, tas penyimpanan itu memiliki jejak kesadaran roh dari Dewa Bumi dan Dewa Surga dan dia belum bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, tidak peduli apa, dia mendapat terlalu banyak manfaat dari perjalanan ke jurang ini. Tas penyimpanan adalah sekunder. Peningkatan terbesar adalah perubahan pada tripod kotak perunggu. The Bronze Square Tripod telah melahap spanduk pemanggilan jiwa Gatvin dan masih memperbaiki retakan di dinding tripod kedua. Setelah dinding tripod kedua diperbaiki, dia akan dapat memahami lebih banyak tentang Prajna Nirvana Sutra. Lebih jauh lagi, Su Zimo ingin melihat apakah ada pola lain di dinding kedua dari Bronze Square Tripod untuk memverifikasi tebakan di benaknya.